Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat semua ya. Nah teman-teman, kemarin di video saya yang touring ke Guci ya teman-teman, Guci, Purwokerto, Tasik, itu ada beberapa dari kalian yang bertanya soal spesifikasi Vespa saya ya teman-teman, ya terutama yang ini nih, si Super ini. Ada yang bertanya gini, Kang, spek motornya apa Kang? Kok bisa buat touring jarak jauh gitu? Saya pengen Vespanya bisa touring jarak jauh. Nah, jadi sebenarnya saya udah pernah bikin videonya teman-teman ya, tentang spesifikasi dari Vespa Super ini teman-teman. Nah, nanti videonya saya tulis di kolom deskripsi ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba bahas lagi sedikit dengan spesifikasinya si Strada ini ya teman-teman. Kita bahas sedikit dan apa rahasianya mereka berdua bisa dipergunakan untuk jarak yang cukup jauh teman-teman tanpa ada trouble major. Nah kemarin waktu saya ke Gucci ini sebenarnya dia sempat ada trouble, tapi trouble-nya nggak gede lah. Ini trouble yang sangat wajar dan sangat normal ya teman-teman. Jadi kemarin itu dia sempat nge-gym 4 kali pas perjalanan pergi ya. Hanya pas perjalanan pergi, tapi di hari pertama aja. Tapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat aman semua, nggak ada masalah sama sekali. Nah, nge-gym itu, muncrat. Nge-gym itu disebabkan oleh karena setelan karbunya yang terlalu irit dan oli sampingnya yang kurang cocok sama mesinnya si Super ini teman-teman. Kalau Strada ini kemarin dibawa ke Ciletuh itu hanya nge-gym 1 kali, itu pun setelah dia melewati tanjakan ekstrim selama kurang lebih mungkin 1 jam ya, kurang lebih 1 jam lebih sedikit lah. Dia full mantengin terus tanjakan ekstrim. Akhirnya mungkin ya karena di Ciletuh juga temperaturnya panas, dia dipaksa untuk nanjak, ditambah dia udah upgrade ring 10 ya, yang otomatis bikin kinerja mesinnya jauh lebih berat gitu. Akhirnya dia menyerah, nge-gym sekali, tapi ya seperti biasa nge-gym cuma kita diamin 1-2 menit, selesai jalan lagi. Oke, sekarang kita bahas apa sih rahasianya supaya Vespa kita itu bisa buat touring jarak jauh. Nah, tapi sebelumnya ada satu hal yang harus kalian persiapkan sebelum kalian persiapin motor kalian untuk touring jarak jauh. Apa itu? Mental ya. Kita touring naik motor yang umurnya sudah cukup berumur ya. Ya kalau Super ini dia umurnya sudah 47 tahun dan ini udah 89 berarti 34 tahun ya teman-teman, udah puluhan tahun umurnya, udah nggak muda lagi. Jadi kita butuh mental yang siap untuk menghadapi ketika suatu saat kita ada masalah di perjalanan, karena yang namanya motor tua itu unpredictable. Sesehat-sehatnya, se-prepare-nya kita mempersiapkan motor kita, yang namanya apes ada aja teman-teman. Oke, siapin mental kalian. Kalau kalian udah siap mental, udah istilahnya udah siap untuk andai kata suatu saat kalian menghadapi trouble di jalan, baru kita gas prepare motor kita. Kayak apa persiapannya? Yuk kita bongkar rahasia dari kedua motor ini. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Oke teman-teman, jadi spesifikasi dari kedua Vespa saya ya, Super dan Strada itu sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh. Kedua Vespa ini full standar teman-teman ya, dari bagian engine ya, terutama yang Super nih. Kalau Super ini dia benar-benar full original ya teman-teman, nggak ada yang diubah sama sekali di bagian permesinan. Hanya karburatornya aja, dia pakai 20-20. That's it, cuman itu. Semuanya full original, blok original, head ori, gear setnya ori, kopling masih 6, pengapian pun masih pakai platina. Ya teman-teman, jadi semuanya full standar gitu ya. Terus kalau yang Strada ini, dia sama nggak ada ubahan apapun, full standar. Tapi CDI-nya ini udah pakai CDI-nya Excel yang TIC ya, TIIC itu gitu. Tapi penempatannya tetap ada di sebelah kiri. Jadi kayak
di sebelah kanan tuh nggak ada CDI, jadi biar kelihatannya tetap original ya. Ketika kita buka, CDI-nya tetap ada di sebelah kiri seperti CDI Micro bawaannya Vespa Strada. Nah, kenapa diganti tik? Bukan saya yang ganti, pemilik sebelumnya. Tapi menurut informasi dari bengkel, tadinya tuh sempat saya pengen ganti ke CDI Micro lagi. Nah, tapi menurut bengkel jangan, justru CDI tik ini lebih bagus daripada CDI Micro. Kenapa? Karena pengapiannya jauh lebih stabil dan lebih durable. Makanya kenapa harga CDI tik kalau ori dan masih bagus itu harganya mahal banget teman-teman. Itu bisa sekarang ya mungkin bisa 500 ribuan ke atas untuk yang copotan teman-teman yang kondisinya masih bagus. Kalau baru, wah udah susah nyarinya gitu. Nah, sebenarnya apa sih rahasianya selain mesinnya dibiarkan standar seperti ini? Oke, jadi nah teman-teman usahakan untuk selalu prepare motor kita sebaik mungkin ya teman-teman. Nah, apa aja yang harus dicek sebelum kalian touring jarak jauh? Nah, yang paling utama itu adalah kalian harus cek ada kebocoran nggak dari motor kalian, entah itu oli atau bensin ya, karena dengan adanya kebocoran itu indikasi ada yang nggak beres dari motor kalian gitu. Bisa karena keran bensinnya bocor atau sealnya ada yang bocor atau ya banyak faktor-faktor lainnya ya gitu. Jadi pastikan mesin Vespa kalian itu kering gitu teman-teman ya. Nah, setelah kalian make sure mesin kalian kering, kalian make sure juga jeroan mesin kalian itu sehat. Nah, jeroan tuh apa aja sih? Nah, kita bagi beberapa ya, kayak kopling ya, itu termasuk dari jeroan juga teman-teman ya gitu. Kopling set itu wajib banget untuk sehat gitu, karena berkendara dengan kopling Vespa yang nggak sehat, entah itu ngesrok atau dia nggak bisa pre ya atau nggak bisa free, itu nggak enak banget teman-teman. Atau kopling yang kampas koplingnya udah tipis itu benar-benar tidak nyaman gitu. Jadi pastikan kopling kalian itu dalam kondisi yang sehat gitu. Terus pastikan juga lahar-lahar di di mesin Vespa kalian itu semuanya sehat ya teman-teman. Nggak ada yang oblak, nggak ada yang aus, nggak ada yang goyang. Nah, kenapa? Karena ini juga mempengaruhi performa Vespa kalian. Nah, lahar yang udah aus atau lahar yang udah oblak itu memperbesar kemungkinan mesin kalian itu bekerja tidak sempurna ya teman-teman. Ya, namanya juga oblak ya gitu. Nah, mungkin kalau kalian pakai hanya untuk pemakaian dalam kota gitu ya, mungkin nggak kerasa. Tapi yang harus kalian ingat, mesin ini akan menempuh jarak ratusan kilometer dengan durasi waktu yang panjang gitu. Mungkin let's say ya, kita dari Bandung ke Jogja deh. Itu mungkin perjalanan memakan waktu 11 jam. Nah, selama 11 jam itu kan Vespa kita terus digeber ya. Paling istirahat bentar-bentar doang gitu. Tapi selebihnya geber, jalan terus. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika mesin Vespa kita geber, part yang oblak ini akan lepas atau hancur atau apapun itu. Nah, itulah yang akan merusak internal mesin kalian. Nah, kenapa saya bahas masalah jeroan dulu? Karena kalau kalian trouble-nya di jeroan, susah benerinnya gitu. Mau nggak mau kalian harus manggil bengkel atau manggil mekanik gitu. Yang mana itu perlu effort yang lebih daripada kalian sekedar benerin pengapian atau bensin yang nggak turun ke mesin gitu ya. Jadi pertama ya teman-teman, penting banget make sure jeroan mesin kalian itu sehat gitu. Kalau kalian nggak yakin, belah aja mesinnya teman-teman. Bongkar mesinnya, sebelum kalian touring, ganti semua lahar-lahar yang ada di dalam. Kruk as itu usahakan untuk balance ya. Nah, kalau kruk as nggak balance itu sebenarnya bisa kelihatan ya teman-teman dari kalau kalian nyalain mesin. Nah, ini kipas ini. Sebenarnya paling gampang kalian buka ini, tutup kipas ini kalian buka, terus kalian lihat dari sini. Nah, ketika kalian lihat dia kipasnya muternya nggak center gitu ya, dia goyang gini. Nah, itu ada indikasi dari kruk as kalian yang nggak center. Nah, akibatnya apa teman-teman? Yang pertama itu jelas tidak nyaman ya, karena mesin kalian tuh pasti akan getar banget gitu. Terus yang kedua bisa ngerusak kisepan. Yang ketiga bisa
bikin spool kita juga eh, bisa kebakar atau bisa jadi aus sebelah gitu, karena kan dia si magnetnya itu dia nggak center ya, dia goyangannya tuh gini gitu, jadi ada kemungkinan dia ada spool yang kena gesekan terus gitu. Nah itu salah satu penyebab Vespa kita itu bisa trouble di bagian jeroan atau bagian yang cukup parah gitu. Nah setelah kalian make sure jeroan Vespa kalian itu aman ya teman-teman, setelah kalian yakin, wah pokoknya kruk as sudah center, lahar-lahar itu semua udah ganti, pistonnya juga oke. Nah kalian harus make sure part yang kalian gunakan itu adalah part yang original teman-teman. Nah kenapa part original teman-teman? Karena biasanya part original itu dia punya kualitas yang di atas part-part lokal teman-teman ya. Ya bukan berarti original itu impor, nggak harus impor ya. Originalnya kayak dan motor itu juga kan lokal sebetulnya, tapi secara kualitas dia di atas part-part yang third party ya gitu. Kayak contohnya gini, coil teman-teman. Nah coil ini saya pakai coilnya dan motor, dan ini udah saya pakai lama banget ya, mungkin ada sekitar 5 atau 6 tahunan lah gitu, dan belum ada masalah sampai hari ini gitu. Berarti ini durability-nya oke banget ya teman-teman, ini mau disiram juga aman gitu. Nah gitu, jadi part original itu memang dia punya durability dan kualitas yang lebih bagus daripada part-part yang third party. Kayak contohnya mungkin kayak coil tuh ada Vitalia yang gitu-gitu. Nah itu bukan berarti nggak bagus, tapi umurnya mungkin bisa jadi di bawah coil dan motor. Karena saya pengalaman di Vespa Sprint, saya pernah pakai coil merek Vitalia, itu umurnya nggak lama teman-teman gitu. Jadi akhirnya saya ganti lagi pakai dan motor, jadi semua saya samain aja pakai dan motor, dan memang udah terbukti coil dan motor ini handal ya untuk durability-nya gitu. Tapi untuk besaran apinya mungkin ya standar lah ya, nggak gede-gede amat, tapi yang penting kan stabil ya teman-teman, stabil dan durability-nya bagus. Nah selain itu jeroan mesin kayak seher, stang seher itu juga kalian pastikan gunakan yang berkualitas ya, pakai dan motor, PA, Ricambi itu oke lah, 3 part ini udah terjamin ya teman-teman gitu. Nah kalau merek-merek lain kayak seher misalkan apa ya, Meteor gitu ya, atau Vitalia tuh ada ya kalau nggak salah, itu saya belum pernah coba, jadi saya nggak tahu. Dan ada juga beberapa teman-teman yang bilang kalau seher dari merek selain 3 itu tuh kualitasnya kurang bagus ya. Nggak tahu, saya jujur aja belum pernah coba dan tidak berminat untuk mencoba gitu, karena kalau saya lebih senang yang pasti-pasti aja. Terus Platina juga ya, Platina usahakan pakai yang original. Ini Platina udah berapa tahun ya nggak pernah disetting, nggak pernah diganti, nggak pernah geser gitu, karena ya itu menggunakan part yang original. Dan kruk asnya pun center gitu ya. Kadang-kadang Platina cepat geser tuh ya bisa jadi karena kruk asnya juga yang udah nggak center ya teman-teman, dan ya banyak faktor lain ya. Tapi usahakan Platina itu gunakan yang original. Karena apa? Karena awet gitu. Terus nah karet-karet ya teman-teman, kita touring itu kadang-kadang nggak tahu ya, kita di jalan kehujanan atau kita menerabas banjir atau genangan air gitu. Nah usahakan semua karet-karet itu kalian pasang terutama di tutupan karbu ya. Nah ini kayak ini nih hilang nih waktu kemarin nyuci motor, hilang, tapi ini belum saya beli. Nanti nih kalau mau touring ya tinggal dipasang lah. Tapi usahain kalian kalau mau touring, usahain semua karet-karet itu terpasang dengan baik ya, ditutup karbu nih. Karet tuh ada karet ini ya teman-teman, karet bak, terus karet hawa ini, sama di belakang ini ada karet settingan karbu ya teman-teman gitu. Usahain kepasang semua. Filter pakai nggak Kang? Kalau saya sih nggak pakai gitu, tapi ya lebih bagus pakai. Tapi kalau saya sih nggak dipakai gitu. Nih selang-selang ini semua juga usahain terpasang dengan baik. Oke, selain itu kita mesin udah ya teman-teman. Nah ada beberapa part lagi yang harus kita cek ya, terutama di bagian kaki-kaki, karena ini berpengaruh dengan kenyamanan dan keselamatan kalian, terutama rem ya. Nah rem
Kalau saya usahain juga pakai merek yang original, tapi ada juga merek-merek lokal yang saya rasa kualitasnya cukup oke. Contohnya yang saya pakai ini mereknya Forma, teman-teman ya. Nah, Forma ini buat di Vespa Super ini lebih enak, teman-teman. Jadi kadang gini, penggunaan kampas rem dengan tromol itu harus bersinergi, teman-teman. Kalau kita tromolnya masih original, ya, itu kita pakai kampas rem original pun nggak masalah. Nah, tapi masalahnya tromol yang belakang ini mereknya apa ya waktu itu saya lupa. Nah, yang pasti bukan original. Tapi alhamdulillah ini nggak ada masalah, tromol ini sampai sekarang masih aman-aman aja gitu ya. Nah, untuk beberapa part masih di-excuse ya menggunakan part yang non-original, kayak contohnya tromol, yang penting materialnya bagus. Nah, ini saya pakai Forma lebih cocok, karena kalau pakai dan motor dia malah kurang cocok. Nah, gitu juga di si Strada ini. Nah, kalau kalian pernah ingat, saya pernah bahas kampas rem New Friend, itu kampas rem harganya mahal. Tapi performanya nggak stabil. Iya, emang dia pakem. Tapi ketika udah panas, dia ngelos. Nah, ternyata yang salah itu bukan kampas remnya, tapi ternyata tromolnya yang kalah, teman-teman. Jadi tromolnya nggak kuat nahan panas, ditambah dia pakai wheel dog kan. Walhasil, pengeremannya nggak optimal, gitu. Ya, jadi untuk beberapa bagian memang perlu ada penyesuaian, kayak misalkan ya tadi rem ya, kampas rem original pergunakan di tromol original kayak gitu ya. Intinya sesuaikanlah, kalian bisa rasain sendiri. Kalau itu ya kan kalian yang ngerasain motor kalian, harusnya lebih kerasa di kalian sendiri kampas rem mana yang cocok gitu. Nah, terus ban ya teman-teman, ban pastiin juga masih tebel. Kalau udah botak pasti harus diganti. Tapi jangan salah, kadang-kadang ban yang kelihatan tebel itu sebenarnya udah waktunya harus diganti. Lihatnya dari mana? Nah, di ban ini biasanya ada kode produksi, teman-teman ya. Nah, kayak ini nih contohnya. Kelihatan nggak? 2419. Nah, berarti ban ini produksian tahun 2019 minggu ke-24. Ya, ini masih relatif muda. Tapi kalau udah usianya di atas 5 atau 6 tahun, itu biasanya udah kondisinya udah kurang bagus, udah keras, dan biasanya udah getas-getas. Nah, itu sebaiknya juga diganti walaupun kelihatannya masih tebel ya. Shock breaker. Nah, pastikan juga shock breaker itu dalam kondisi yang baik, karena touring dengan menggunakan shock breaker yang udah mati, wah kagak enak teman-teman. Gitu. Kopstir ya, jangan lupa kopstir juga gitu. Terus rem depan ini pastikan berfungsi ya teman-teman. Ya, mungkin ada di antara kalian yang ngerasa wah rem depan saya nggak perlu lah, tapi tetap namanya kita touring safety ini, buat saya sih wajib berfungsi, karena ketika kita melakukan ngerem mendadak atau emergency brake ini sangat membantu banget gitu. Terus electrical, lampu-lampu pastikan semuanya nyala ya. Buat yang tahun muda, lampu sen juga usahain buat nyala. Tambahan sedikit, kadang-kadang ada hal-hal sepele yang suka kita lupain teman-teman ya. Nah, buat kalian yang pakai Vespa yang masih ban non-tubeless, usahain buat bawa selalu ban serep. Dan ban serep ini kondisinya usahain buat anginnya itu kondisinya tekanannya normal ya teman-teman. Kasih aja 30 gitu. Jadi kalau in case kalian disimpan di ban belakang ya masih oke. Kalau di ban depan 30 itu sebenarnya kekerasan, tapi kan gampang, tinggal kalian kempesin dikit ya. Ban serep itu harus kalian bawa buat jaga-jaga gitu. Kita nggak pernah tahu ada paku atau ada apa di jalan, tiba-tiba kempes. Kalian nggak usah repot-repot, tinggal ganti pakai ban serep. Terus jangan juga lupa buat kuras tangki BBM rutin ya teman-teman. Nah, banyak orang yang kadang-kadang nggak sadar kalau tangki BBM itu sering kali mengandung kotoran gitu. Apalagi buat kalian yang sering beli BBM eceran ya teman-teman. Jadi usahain buat kuras tangki sebelum kalian berangkat touring, karena
pasir-pasir atau kotoran-kotoran yang ada di tangki itu ketika masuk ke karburator itu menghambat kinerja karburator kalian, bahkan bisa sampai mogok. Saya pernah ngalamin di Vespa Sprint itu hanya dalam jarak kurang dari 10 kilo saya mogok sampai 12 kali. Bayangkan tuh ya, karena apa? Tangkinya kotor. Nah, akhirnya saya menyerah, saya panggil GoBox, saya naikin ke GoBox, pulang ke rumah gitu. Untung dekat di Pangalengan ya teman-teman gitu. Jadi tangki itu kadang-kadang bisa juga jadi sumber masalah karena kita lupa buat nguras tangki BBM ya. Sekarang karbu udah bersih, setelan karbu udah oke gitu ya, selang-selang bensin baru diganti gitu ya, karbu udah dibersihin, tapi tangkinya kotor, sama aja bohong gitu ya. Bisa jadi itu jadi salah satu penyebab Vespa kita mogok di jalanan. Jangan lupa juga gunakan oli samping yang berkualitas ya. Kemarin saya sempat salah salah oli lah, bisa dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata pakai oli Enviro di Super ini ternyata kurang cocok. Tapi anehnya di Strada cocok. Ya, cocok-cocokan. Jadi untuk oli samping itu balik lagi ke kebiasaan kalian. Oli samping apapun, yang penting kalian terbiasa dengan penggunaan oli itu. Vespa oli 4 tak gimana Kang? Saya kurang merekomendasikan ya. Banyak kan di sini di antara kalian yang saya pernah baca beberapa komen pakai oli 4 tak segala macam, ya tidak sesuai peruntukan gitu. Pergunakan tetap oli samping yang khusus 2 tak ya. Nah, mereknya apapun terserah kalian. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit tips dan rahasia dari kedua Vespa saya ini, dari Super dengan Strada ini. Ya sebenarnya intinya selama Vespa kalian itu menggunakan part yang original, menggunakan part yang bagus, dan mesinnya juga sehat ya teman-teman, seperti yang tadi saya jelasin, insya Allah Vespa kalian itu sebenarnya akan kuat untuk dipakai perjalanan jauh. Nah, kalau Vespa yang racingan gimana Kang? Vespa yang racingan itu ya banyak sih yang kuat ya. Kalau kalian lihat di channel-channel lain ya, kayak Spesialis PX, terus ada Agifast, itu kan mereka Vespa racingan dipakai touring aman banget. Cuma ya Vespa racingan itu biasanya gak semua bengkel ngerti cara menghandle-nya. Nah, biasanya yang ngerti itu adalah ya mereka buildernya sendiri gitu teman-teman ya. Jadi seandainya misalkan ada trouble atau apa ya, walaupun sebenarnya basicnya sama ya mesin Vespa, cuma kalau saya pribadi saya lebih senang mesin yang masih standar. Karena apa? Seandainya ada trouble, benerinnya jauh lebih gampang. Kita ke bengkel Vespa manapun juga pasti ngerti gitu. Terus ya misalkan kita trouble kecil-kecil dibantuin sama anak Vespa yang lewat gitu, itu ada kemungkinan kita lebih mudah untuk menghidupkan kembali motor yang trouble di jalan itu gitu teman-teman ya. Jadi Vespa kalian mau standaran mau racingan, yang penting sehat. Yang penting sehat, dan kita harus kenal dulu sama tunggangan kita. Oke, paling gitu aja videonya. Semoga bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang mau touring, nanti akhir Desember ini kan ada acara ISF ya. Nah itu buat teman-teman yang mau touring-touringan, jangan lupa juga persiapkan motor kalian, persiapkan juga mental kalian, prepare sebaik mungkin, usahain jangan sampai kita repot di jalan, dan jangan sampai kita ngerepotin orang di jalan. Oke, gitu aja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.